Kalau dari range 0 sampai 10, nilai Tiwidono sejauh ini berapa, Kang? Dua. Kenapa? 2. Ya. Kang, seorang Riza Ardiana itu kan sudah bertahun-tahun di luar kota. Ya. Dalam pandangan seorang Riza itu Purbalingga itu kayak apa, Kang? Dalam hal apa ini? Ya, seorang Riza itu melihat Purbalingga itu apa gitu. Oke. Zaman saya dulu, saya kan besar kecil dan sampai SMA saya di Purbalingga. Oke. Ya. SMP 1, SMA 1 Purbalingga. Gitu. Baru kemudian merantau ke Jakarta saat kuliah. Pada saat saya sekolah gitu ya, dulu di Purbalingga, itu melihat semuanya sih baik-baik saja gitu ya. Baik-baik saja. Baik-baik Itu saja. sekitar tahun berapa, Kang, SMA berarti sampai SMA itu? Saya 99 ya. Oh, 99. 99. Semuanya baik-baik saja, lancar-lancar saja. Padahal waktu itu sudah era ini ya, reformasi awal ya. Ya, 99 ya kan. Karena dulu saya sempat mewakili Purbalingga juga di event-event provinsi segala macam pada saat sekolah ya. Siswa berprestasi sih kayak. Biasa saja. Jadi mungkin saat itu Iya. Everything is fine. Oke. Gitu ya. Karena fokusnya belum ke yang lain-lain. Dulu fokusnya masih sinau gitu kan. Nggak melihat yang lain. Begitu di Jakarta ya kan, pengen melihat Purbalingga. Oke. Kan, waktu kuliah. Ya kan, tentunya dari media. Ya kan, dari situlah mulai banyak melihat hal-hal yang kok kayaknya perlu diperbaiki gitu. Kayaknya ini bahkan mungkin perlu dihilangkan. Apa itu? Ya kan. Kalau yang diperbaiki banyak. Kalau menurut saya ya, pertama adalah mindset. Itu existing sekarang? Apa? Ya, sampai sekarang masih relevan. Mindset. Ya, adalah mindset. Ya. Saya mengarahkannya mungkin ke apa yang bekerja untuk pemerintah. Oke. Ya, siapapun itu. Ya. Mindset bekerja adalah memberikan yang terbaik. Ya. Memberikan yang terbaik artinya adalah ada proses dan juga ada Output. hasil. Ya, ada input, proses, output. Iya. Satu rangkaian. Oke. Ya kan? Nah, orang sebagai rakyat gitu. Apa namanya rakyat biasa, ya kan? Yang kita lihat biasanya apanya? Outputnya. Gitu ya. Yang kita lihat outputnya. Nah, lihat fakta dari output. Ya. Oke. Islamic Center. Oke. Jembatan Merah. Zaman gemen kan trotoar lunyu. Ya kan? Trotoar merah. Trotoar merah. Ya, keramiknya warna merah waktu itu kan. Iya kan. Terus kemudian fakta-fakta distribusi bansos, distribusi PKH whatever lah. Gitu kan. Kalau outputnya ya, dirasa nggak baik. Oke. Ya kan? Nggak baik. Kira-kira prosesnya baik apa enggak? Atau ada proses yang nggak baik apa enggak? Oke, paham. Ya. Nah, kalau ada proses yang nggak baik, apa dan
Apa yang perlu diperbaiki dari prosesnya? Oh, prosesnya semuanya sudah baik ternyata. Sistematis dan sejenisnya sudah. Ya. Lihat inputnya, kan? Inputnya sudah benar atau tidak? Iya. Ya kan? Jadi harus dilihat komprehensif end to end. Nah, sekarang adakah sebuah lembaga, sebuah badan, ya, yang melakukan proses pengawasan itu semua end to end, yang berjalan dengan baik secara semestinya? Mungkin ada. Oke. Ya. Nah, Hubungannya sama mindset? Nah, artinya mindset, mindset aja asal kerja, wis kerja ya wis. Oh, di SDM pemerintahan level apapun, wis kerja ataupun keton kerja ya wis. tidak level memenuhi tupoksi dan standar pekerjaan. Yes. Harus melihat outputnya. Loh, kalau sekedar tupoksi memenuhi tupoksi, Iya. dan buat apa Anda bekerja? Iya. Kalau outputnya nggak kelihatan. Iya. Oh, outputnya kan nggak instan. Yes, kalau outputnya nggak instan, ya, kapan dan apa harus konkret dong. Oke. Everything semua harus konkret. Nggak bisa ngomong, oh, nyong wis kerja kok, nyong wis mangkat kok, nyong wis jam sangat nyong wis nang kantor kok, gitu. Fingerprint aman kok, Wis gitu ya. aman kok, gitu kan. Bosnya nyong ora komplain, gitu kan. So, apa hasilnya? Yang konkret, yang bermanfaat buat masyarakat. Oke. Ya kan? Every penny itu apa ya? Setiap receh itu harus memberikan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat. Karena ini uang negara. Uang negara, uang rakyat. Ya. Gitu kan? Bukan sebaliknya. Oh, ini kan udah duitnya nyong. Ya, nyong arep nggo ngapa bae ya. Sing penting sesuai tupoksi, sing penting anggarane anak. Ya kan? Nah, Itu kan masalah nasional, Kang. Mindset kalau ilustrasinya begitu kalau kan. mau di scale up bisa jadi, ya kan? Mau di scale up ke nasional bisa jadi. Kenapa? Sebenarnya aturannya sudah ada azas manfaat. Oke. Ya, kalau tidak bermanfaat, sudah mengeluarkan anggaran, kira-kira kita sebagai rakyat gitu, boleh nggak berteriak? Boleh. Ya kan? Tidak efisien. Tuh, itu mindset yang pertama. Ada masalah lagi yang harus dibenahi sama Purbalingga sebenarnya. Adalah gini, adalah masalah dari sisi rakyat Purbalingga sendiri, gitu, bahwa mungkin yang di level bawah, biasanya saya bilang mungkin di masyarakat pedesaan dan segala macam itu perlu lebih di empower apa bahasanya? Diberdayakan, ya kan? Bukan hanya dalam tanda kutip dimanfaatkan. Oke. Ya, apalagi hanya untuk kepentingan politik praktis. Harus diberdayakan dari bawah. Masyarakat desa itu kan sudah berdaya, Kak. Mereka bisa eksis, bisa hidup. Mau diberdayakan seperti apa lagi dalam pandanganmu? Purbalingga, tingkat kemiskinannya nomor berapa di Jawa Tengah? Terbawah lah, 5 besar apa ya? Ada berapa desa merah miskin yang ekstrim di Purbalingga? Ya, saya nggak tahu berapa, tapi masih ada. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada masyarakat yang dalam tanda kutip belum berdaya. Oke. Ya kan? Itu. 2. Terus apa lagi? Nek diku akeh jane ya.
Cuma itu. Terus ketiga adalah, kalau menurut saya adalah komunikasi, koordinasi yang baik. Ya, dan pemufakatan yang baik antar semua lembaga-lembaga yang ada di Purbalingga. Pemufakatan baik atau pemufakatan jahat ya? Pemufakatan baik. Nah, kalau naik anak pemufakatnya orang ngerti. Ya kan, kadang kan koordinasi bisa jadi koordinasi, tapi koordinasi bisa juga negosiasi gitu. Ya kan? Ya. Ya, harus lebih berintegritas. Ya, nggak cuma menuju berintegritas, awet gemian menuju terus gitu kan. Jadi seolah-olah mustahil ya, gitu tidak kan? menuju terus. Ya, berintegritas betul adalah sebuah proses. Ya. Gitu. Adalah sebuah proses yang terus menerus, terus memperbaiki, terus continuous improvement. Ya. Tapi ya mesti tunjukin dong gitu. Oh, konkret. Iya dong. 3 hal itu aja deh Kang. Di level pemerintahan ada mindset, di masyarakat soal empowering, pemberdayaan ya. Artinya dari top down atau bottom up juga ada proses pemberdayaan kan artinya gitu. Terus tadi koordinasi yang apa sih, mufakat gitu ya. Mufakatan baik ya. Iya. Bukan pemufakatan jahat ya. Nah, iya. 3 hal itu ngayawara sih, maksudnya itu kan problem yang umum, kemudian terjadi di mana-mana, tidak hanya di Purbalingga. Sementara Purbalingga pasti punya problem yang lebih spesifik gitu. Yang kadang ngobrol karo rek kan kayak ngobrolnya keduren kayak. Kadang lo ya. Aku kadang merasa begitu. Kadang di level status pun kadang iya betul, tapi ini terlalu keduren lah nggo. Pandanganmu soal 3 hal itu aja keduren orang menurutmu? Apa realistis? Gak apa-apa Anda berpikir bahwa itu keduren. Justru disitulah saya berhasil membuat Anda berpikir itu keduren. Oh. Ya, benar nggak? Oke. Membuat Anda berpikir. Nah, tujuan saya tidak membuat kadang wah ini mah framing. Kok sempat ngomong, framingnya jago banget, gitu. Ya kan? Enggak. Iya. Ya kan? Pertanyaan-pertanyaan saya itu adalah membuat orang berpikir, membuat orang mungkin jadi tahu, jadi sadar juga gitu. Oh, iya ya, oh ora ya, misalkan gitu. Tapi kan outputnya jadi liar, berbola liar tuh sebenarnya Kang. Iya kan, statusmu itu kan jadi bola liar. Siapa yang bisa menangkap? Ya mungkin orangnya jadi baper trok. Karena kan kondisinya kita kan gitu Mo. Kita harus fair ngomong begitu kan? Ya bisa jadi, gitu kan. Tapi kan orang bisa melihat gitu, mana yang objektif, mana yang subjektif, mana sing baper, mana sing bener, mana sing ora bener gitu loh. Di situ ya kan? Diserahkan kepada publik bagaimana mereka menilai. That's social media. Dan itu yang terbaik kondisinya sekarang. Atau memang kita butuh tirani untuk mengarahkan itu? At the end of the day, pada akhirnya adalah kan pengambil keputusan. Ya, pengambil keputusan melihat ternyata ada masukan dari masyarakat seperti ini. Oke. Ya kan, ternyata ada input dari masyarakat seperti ini, ada kritik dari masyarakat seperti ini. Ya kan? Pada akhirnya lihat aja yang terjadi, ada respons nggak dari misalkan pengambil kebijakan. Ya kan itu kan. Sebagai contoh gitu kemarin di Karangreja ya kan, ya tahu sendiri saya melihat ngarep mudik ya kan, kok toiletnya kayak gitu kan. Ada yang bilang mungkin ada yang bilang nek wis ora seneng ya apa ala gitu kan. Ya. Padahal saya bukan nggak senang loh, saya cinta loh gitu. Cinta kok tapi menyakiti ya Kang? Menyakiti siapa? Ya menyakiti yang mendengar kan. Mencintai Purbalingga tapi orang-orang yang di dalam Purbalingga gaduh misalnya. Lihat fakta yang terjadi, faktanya apa ya kan? Kalau ternyata habis itu ada perbaikan, nah kalau yang gaduh terindikasi sekali lagi ya, dia menjadi bagian dari sesuatu yang
mungkin kurang baik. Jadi terindikasi seperti itu. Oke. Ya. Kang, menurut seorang Riza Ardiana, pemerintahan Tiwidono gimana, Kang? Lanjutkan. No, apa maning? Iya. Iya kan? Iya, betul. Ya kan tinggal dilanjutkan gitu kan. Iya. Mau gimana ya, kita harus respect terhadap pemerintah yang ada gitu. Kritik, input itu bukan berarti benci, justru bentuk cinta dan respect. Iya. Ya, sebagai kita kalau cinta Purbalingga, kalau melihat sesuatu yang terindikasi nggak bagus, ya kan, ya, kewajiban kita untuk mengingatkan, kasih tahu, ya kan? Bukan mengejek, bukan mendiskreditkan, tidak. Ya, always see from the bright side. Oke. Oh, desainnya PFC kayak gini, kayak terata. Iya. Kalau orang yang melihat dari sisi gelap, wah, gue mengecel lah, oke, see from the bright side. Iya. Kalau dilihat benar-benar ya memang bisa jadi begitu gitu. Ya, harus melihat dengan open mind, open heart, ya kan, terbebas dari segala macam kepentingan. Ya, tapi kalau yang komen adalah bagian dari kepentingan itu, dari bagian kepentingan tertentu, ya, ya, paham. Ya pasti defense. Ya kan? Tapi kalau melihat secara independen, objektif, ya kan, terbebas dari segala macam kepentingan, yang kita lihat adalah kepentingan untuk masyarakat, kebaikan masyarakat. Kalau itu yang kita lihat, bisa jadi ya begitulah keadaannya. Kalau dari range 0 sampai 10, nilai Tiwidono sejauh ini berapa, Kang? Dua. Kenapa? 2. Ya. Saya balik nanya, prestasinya apa? Apa yang terjadi? Jangan tanya saya dong. Oh, ya gitu kan ya. Ya kan sampean kan yang hidup dan mati dinten-dinten nang Purbalingga, gitu kan, merasakan ritme kehidupan di Purbalingga setiap hari. Saya jadi tidak objektif kalau memberikan penilaian. Karena Anda itu. punya kepentingan. Ya, itu soal gue, bukan Ya. soal itu. Oke. Satu, terlepas dari masalah pandemi yang terjadi. Oke. Ya, terlepas dari pandemi yang terjadi. Ya memang kita nggak boleh kesampingan, pandemi pasti ada efeknya. Besar sekali gitu. Cuma banyak hal yang perlu diperbaiki ya. Satu adalah komitmen kepada rakyat ya. Komitmen kepada rakyat, komitmen malah. yes. Oke. Kedua adalah output yang konkret. Artinya tidak konkret. Ya lihat saja sendiri. Saya Tidak konkret. Ya itu output menarik. yang konkret. Output yang konkret. Oke. Dengan asas konkretnya adalah asas manfaat. Oke. Ya. Mungkin prestasinya udah banyak ya kan. WTP gitu WTP lah, whatever segala macam. Oke. Itu konkret. Ya, di level pemerintahan konkret. Ya. Di level masyarakat Oke. harusnya bisa konkret. Iya. Ya, karena kalau dengan WTP ada mungkin insentif dari pusat atau segala macam, ada tambahan. Harusnya bisa konkret. Ya. Oke. Terus yang ketiga? Yang ketiga adalah tadi komitmen, output yang konkret. output yang konkret berdasarkan asas manfaat. Iya. Ya. Ketiga ya, adalah bagaimana bisa berkoordinasi, bisa menyampaikan informasi dari atas sampai bawah. Ngomongnya di atas A sampai di bawah betul-betul
terjadi dan dijalankan dengan baik. Ya, artinya apa? Perlu cek, perlu kontrol, ya, make sure itu kejadian. Artinya TV Down itu harusnya lebih powerful. Harusnya nggak cuma statement, ya, tapi harus bisa memastikan itu terjadi. Ini Kang Riza itu belum ngomong sesuatu yang teknis banget ya, tapi kalau dilihat dari 3 hal itu kan hal-hal yang fundamental dari seorang pemimpin, Yes. Kang. Artinya Yes. Sebagai contoh gitu gampang ya. Kemarin ini liburan ya. ya, Lebaran. Libur lebaran. Ya. Semua objek wisata dipastikan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Oke, sebagai contoh, itu kan statement loh. Ya. Ya kan? Bukan masalah masyarakat setuju atau tidak menggunakan Peduli Lindungi. Itu kan itu bebas, masyarakat bebas. Cuma sebagai seorang pemimpin, ya harus walk the talk dong gitu. Misalkan ya. Ya. Apa yang diomongkan sebisa mungkin harus kejadian. Iya. Kalau di level bawah tidak kejadian berarti macam-macam. Apakah Bisa jadi kontrolnya. bisa jadi kontrolnya kurang, atau bisa juga omongannya nggak dipercaya, bisa jadi kan? Oke. Ya kan? Atau bisa jadi apa? Ya begitulah gitu. Ya kan? Nah, apakah dia harus turun ke bawah? Tidak harus. Ya. Tidak harus belusukan capek-capek. Tidak harus belusukan capek-capek, gitu kan? Kan ada sistem. Ya, sekarang zaman canggih, bro. Iya. Ya kan? Zaman canggih gitu. Nah, jangan sampai justru di atas ngomongnya apa, di bawah terjadinya apa, ya kan? Yang jadi saksinya adalah masyarakat, gitu kan? Loh, itu yang di atas ngomongnya kayak gitu. Di media begini, realisasinya begini, gitu kan? Bertanya, apakah media juga yang nggak benar? Bisa juga. Yang bupatinya ngomong apa, ya ditulisnya ngomong apa, gitu kan? Ya, kita nggak tahu juga, gitu kan? Nyatanya begitu ya, di publik munculnya begitu. Ya. Artinya daripada pemimpin kita ini repot-repot nginceri Riza Ardiana dan teman-temannya di medsos, lebih fokus memastikan kebijakan yang sudah diambil terrealisasi. Yes. Itu jauh lebih bagus. Bukan berarti kebijakannya tidak bagus. Semua kebijakan itu baik. Ya, saya percaya. Ya. Tapi adalah implementasinya. Ya, dan kontrolnya. Ya kan? Dan adalah asas manfaatnya. Ya, itu. Dan integritasnya di situ yang paling juga sangat penting. Ya, kalau ngomongin integritas itu sudah pesimis temanku. Gini loh. Segala sesuatu kan pasti biasanya bisa dikuantify. Oke. Ya. Segala sesuatu bisa dikuantify, dan kuantify itu ada batas wajarnya. Iya. Ya. Ada batas wajarnya. Nah, kalau tiba-tiba ada sesuatu yang terkuantify di luar batas kewajaran, ya bisa dilihat lah. Ya, dan tidak ada yang teriak gitu. Ya. Tidak ada yang mengingatkan, ini nggak wajar loh gitu. Gitulah. Jadi integritas juga perlu ditingkatkan, diperbaiki. Berat ya. 4 masalah ini: komitmen, integritas, output bermanfaat, sama tadi memastikan kebijakan terrealisasi dengan. Yes. Dari 4 itu yang utama sekarang dihadapi di tahun 2022 lah. Mana dulu, Bang? Kebijakan mengenai bagaimana memastikan rakyat itu bisa kembali hidup normal, ekonomi bisa bangkit.
pemulihan ekonomi, Pemulihan kebijakan ekonomi. pemulihan ekonomi. Ya. Nah, itu harus benar-benar diimplementasikan dan dikontrol dengan baik. Ya, jangan sampai orang tepat sasaran, jangan sampai mubazir, Formalitas. cuma formalitas, ya kan, seremoni tok tapi nggak terjadi kejadian. Ya. Ini diskusinya sangat menarik ini dengan Riza Ardiana. Jadi memang selain gegoh-gegohnya di super ya, ini banyak hal yang bisa diulang. Kang, seliane nyong ya, mengko misalnya ada komunitas atau bahkan pemerintah ya, pemerintah apapun, eksekutif, yuridis ataupun legislatif, ngajak diskusi, siap orang? Monggo, saya siap diskusi apa aja, mau ekonomi, politik, teknologi, sosial, apapun. Mau musik, monggo gitu. Ini memang siswa berprestasi, multi talent ya. Oke, terima kasih Kang atas waktunya sudah main di Speak Sana Speak Sini. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Amin. Terima kasih Tambah juga lancar. Mas Bangkit Wismo. Iya, iya. Akhirnya bisa di Speak sama podcaster terkenal dari Purbalingga. Semakin sehat, semakin sukses juga. Amin, amin, amin. Dan buat semuanya, dulur semua, ya, terima kasih. Sekaligus ini kan ibadah ya, Ya, ibadah gitu. Sekaligus secara mungkin di sini saya mengucapkan minal aidin faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga sedulur semua sehat, dapat rezeki yang cukup, ya bukan banyak, cukup gitu. Terus kemudian bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin. Gitu. Oke, thank you Mas Terima Bro. kasih.